Ada gak kamu keluarga, orang tua, ataupun saudara yang udah lanjut usia nih? Terus pas kamu ngomong itu, dia sering banget, gak denger gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Yuk cek di Metals ID. Oke brosis, jadi salah satu gejala ada seseorang penurunan pendengaran itu adalah dia sering ngomong haha, itu karena dia nggak dengar gitu kan. Nah, jika seseorang yang udah ada gejala seperti itu ataupun telinga sering berdenging, kita harus banget nih untuk merekomendasikan orang tua kita ataupun orang tua yang udah lanjut usia itu untuk periksa ke spesialis THT untuk dilakukan pemeriksaan apakah ada penurunan pendengaran atau tidak. Nah, untuk penurunan pendengaran sendiri itu dibagi menjadi 3. Jadi tuli sensori neural, tuli konduktif, dan tuli campuran. Umumnya kalau pada orang tua karena diagnosisnya adalah presbikusis, itu diagnosisnya itu merupakan tuli sensori neural. Tapi di situ kita nggak usah pentingin banget, nggak perlu ngertiin banget tentang 3 tipe tadi. Yang penting kita tahu nih sebenarnya penurunan pendengarannya itu derajat apa. Jadi menurut ISO sendiri derajat ketulian itu dibagi menjadi 6 level. Jadi mulai dari yang terendah sampai yang paling berat. Nah, kita bisa lihat di tabel di sini ada yang derajat normal, tuli ringan itu 25 sampai 40, tuli sedang 40 sampai 55, sedang berat 55 sampai 70 desibel, tuli derajat berat yaitu 70 sampai 90 desibel, dan tuli sangat berat yaitu lebih dari 90 desibel. Nah, kalau misalnya kita udah terdiagnosis ada penurunan pendengaran, lebih baik keluarga kita bisa kita rekomendasikan untuk pemakaian alat bantu dengar supaya ya gak haha lagi, jadi kualitas hidupnya lebih baik, komunikasi dengan orang juga lebih enak ya. Kan pastinya nggak enak ya kalau misalnya orang tua tersebut komunikasi tapi sulit komunikasi dengan orang lain karena pendengarannya terganggu. Kabar baiknya, jadi alat bantu dengar itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan itu di cover oleh BPJS. Tapi rata-rata di cover itu maksimal sampai 1 juta rupiah. Maka dari itu kita perlu tahu banget nih, sebenarnya alat bantu dengar tipe seperti apa yang cocok untuk kita pakai saat kita ada penurunan pendengaran. Jadi alat bantu dengar sendiri sebenarnya ada 5 tipe ya brosis. Jadi kita bahas satu-satu. Jadi tipe pertama itu alat yang ada di dalam telinga atau ITE, in the ear. Jadi alat bantu dengar ini digunakan dengan cara menempatkan earplug di dalam telinga dan cocok untuk banyak jenis masalah pendengaran. Jadi di sini sebenarnya lebih ke arah ininya sih, bentukan si alat bantu dengarnya. Jadi yang kedua itu ada alat di belakang telinga atau behind the ear. Sebenarnya ini alat bantu dengar yang paling sering ya kita lihat di pasaran. Salah satunya alat dari PureMed ini. Jadi alat bantu dengar ini digunakan dengan cara menempelkan earplug di belakang telinga dan terhubung dengan telinga melalui kabel atau tabung. BTE cocok untuk berbagai tingkat gangguan pendengar pada semua umur. Lalu kita lanjut, yang ketiga itu ada alat di dalam liang telinga atau in the canal. Jadi lebih kecil dari ITE. Alat bantu dengar ini digunakan dengan cara menempelkan earplug di dalam kanal pendengaran. Biasanya alat ini dibuat sesuai dengan pesanan karena untuk menyesuaikan dengan bentuk liang telinga. Jadi kalau yang ini biasanya lebih di custom brosis yang nomor 3. Pastinya tapi lebih nyaman karena kan dia custom ya, mengikuti liang telinga. Lalu yang keempat itu alat di liang telinga atau CIC, completely in canal. Jadi alat bantu dengar ini sangat kecil, hampir tidak terlihat karena ditempatkan di dalam saluran pendengaran. Jadi sebenarnya kelebihan yang keempat ini supaya kita nggak begitu kelihatan ya memakai alat bantu dengar, lebih ke arah estetik sih brosis. Jadi kan kalau kita kelihatan pakai alat bantu dengar ya kayak orang-orang normal pada biasanya aja. Dan yang kelima itu ada receiver di dalam telinga atau RIC, receiver in canal. Jadi dia ini mirip yang BTE, mirip yang nomor 2, tapi memiliki bagian penerima suara yang ditempatkan di dalam saluran pendengaran. Singkat cerita, untuk kita menentukan alat bantu dengar, itu kita sesuaikan nih derajat keparahan kita. Misal kita lihat ada derajat ketulian. Kalau alat bantu dengarnya itu bisa membantu maksimal 30 desibel, sedangkan si pasien itu tuli derajat berat 90 desibel. Berarti kan 90 dikurangin 3, total 60 desibel. Nah, kalau misalnya kita dalam 60 desibel, berarti kita masih dalam kategori tuli derajat sedang. Sedangkan kalau misalnya kita mau memakai APD, target kita kan tuh sampai derajatnya sampai normal, 0 sampai 25. Nah, jadi brosis sesuaikan dengan derajat ketuliannya. Nah, untuk itu kita lihat di sini di Metals-Care ada contoh namanya PureMed Hearing Aid. Jadi untuk PureMed ini salah satu yang paling sering dipakai karena dia itu juga termasuk alat bantu dengar yang ekonomis. Tetapi kelebihannya lagi, alat bantu dengar ini nggak perlu pakai kabel. Jadi ribet kan kalau misalnya kita pakai alat bantu dengar terus kita pakein kabel lagi. Jadi ini pakai baterai. Tapi ya selama kita pakai ya nanti lama-lama baterainya harus kita ganti kalau misalnya baterainya habis. Tapi yang paling penting kita tahu dari PureMed ini tuh bentukannya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Dia bakal pakai, kalau yang tipe ini di sebelah kiri ya, nanti dia bakal
digantung seperti ini. Nah, untuk ini yang kita harus tahu, PureMate ini maksimal dia input noise-nya adalah kurang lebih 30 desibel. Jadi kalau misalnya kita lihat dari derajat, 30 desibel itu maksimal kita pakai untuk tuli sedang. Kesimpulannya, PureMate ini cocok untuk brosis atau orang tua yang penurunan pendengarannya itu di kategori tuli sedang atau tuli derajat ringan. Sedangkan kalau misalnya buat tuli derajat sedang berat itu udah kurang bagus lagi. Karena kalau misalnya kita pakai, membantu pendengarannya tidak nyampai normal brosis. Jadi ini salah satu ekonomis, tapi ya kita bisa lihat sendiri kalau misalnya alat bantu dengarnya kelihatan dari luar. Jadi orang-orang bisa ngelihat kalau kita lagi pakai alat bantu dengar. Nah, sebelum memilih alat bantu dengar, pastikan brosis tadi pergi ke spesialis THT untuk menentukan nih sebenarnya kita itu tulinya sensorineural, konduktif atau campuran. Karena nanti bakal dari hal tersebut penentuannya ada intervensi medis sesuai dengan gangguan pendengarannya. Lalu setelah itu ya pasti tentunya kita bakal sesuaikan alat bantu dengar kita. Kalau misalnya tuli ringan dan sedang ya kita bisa pakai alat PureMate ini. Tapi kalau misalnya udah lebih dari itu, brosis perlu lihat lagi nih box alat bantu dengarnya. Atau bisa ditanyakan di penjual alat bantu dengar ya, termasuk di Medtools. Itu alat bantu dengar ini bisa membantu sampai berapa desibel. Selain dari desibel, tentunya kita perlu lihat nih fitur-fitur alat pendengaran apa yang kita butuhkan. Tadi misalnya fitur teknologi. Jadi misalnya butuhnya konektivitas Bluetooth, nggak perlu pakai kabel gitu kan. Yang kedua kita juga bisa lihat kenyamanan dan estetika. Tadi kalau misalnya nyaman, kita bisa pilih alat bantu dengar yang ITC, in the canal. Jadi yang sesuaikan dengan liang telinga kita. Pastinya itu lebih nyaman. Dan kalau misalnya untuk estetika sendiri ya kita pilih yang in the canal. Jadi yang di dalam telinga supaya nggak kelihatan dari luar. Tentunya yang ketiga kita bisa lihat kualitas suaranya. Jadi kualitas suara sesuai dengan tadi itu kita lihat di boxnya itu apakah dia bisa menginput suara seberapa desibel. Lalu juga tentunya baterai dan tahan lama. Itu kita perlu pikirin ya. Kalau misalnya baterainya gonta-ganti terus, pastinya kan agak merepotkan. Nah, tapi kalau misalnya brosis pilih alat PureMate ini, tentunya alat baterainya nanti kita bisa sesuaikan dengan merek. Jadi mereknya pilih yang lebih bagus, pasti baterainya bakal lebih tahan lama. Dan harga dan garansi yang nomor 5. Jadi kalau misalnya buat harga dan garansi itu salah satunya PureMate ini cukup baik karena harganya ekonomis dan juga untuk garansinya dia ada 1 tahun ya untuk mesin bagian dalamnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu pertimbangan untuk brosis memilih alat bantu dengar. Semoga bisa bermanfaat ya untuk brosis atau mungkin untuk orang tuanya ya kalau misalnya memang ada penurunan pendengaran. Dan brosis kalau misalnya mau baca lebih detail lagi tentang alat bantu dengar bisa kepoin website kita yaitu www.medtools.id. Di situ banyak artikel terkait alat bantu dengar juga supaya kita bisa mengetahui lebih detail nih sebenarnya kita butuh alat bantu dengar seperti apa. Dan juga kalau misalnya brosis mau check out hearing aid, gak harus PureMate, ada merek yang lain juga. Itu bisa langsung check out di link di bawah sini ya. Oke brosis, semoga video kali ini bermanfaat untuk brosis memilih alat bantu dengar dan sampai ketemu di video berikutnya. See ya.